Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Fitri, NIM 2020-03079. Akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Teori Belajar Piaget dan Vygotsky dalam penerapannya pada pembelajaran IPA. Daftar isi pada presentasi ini yang pertama, teori belajar Jean Piaget, yang kedua, teori belajar Lev Vygotsky, yang ketiga, penerapan teori belajar Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Yang pertama, teori belajar Piaget. Profil Piaget. Jean Piaget adalah seorang pakar psikologi perkembangan yang paling berpengaruh dalam sejarah psikologi. Lahir di Swiss tahun 1896 sampai 1980. Setelah memperoleh gelar doktornya dalam biologi, dia menjadi lebih tertarik pada psikologi dengan mendasarkan teori-teorinya yang paling awal pada pengamatan yang seksama terhadap ketiga anaknya sendiri. Piaget menganggap dirinya menerapkan prinsip dan metode biologi pada studi perkembangan manusia, dan banyak istilah yang dia perkenalkan pada psikologi diambil langsung dari biologi. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek-objek dan peristiwa-peristiwa tersebut. Pertumbuhan atau perkembangan kognitif terjadi melalui tiga proses yang saling berhubungan, yaitu organisasi, adaptif, dan ekuilibrasi. 1. Organisasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam sistem-sistem. Dengan kata lain, organisasi adalah sistem pengetahuan atau cara berpikir yang disertai dengan pencitraan realitas yang semakin akurat. Tahap-tahap perkembangan kognisi menurut Piaget yaitu: A. Periode sensori motor pada usia 0-2 tahun. Periode sensori motor menempati 2 tahun pertama dalam masa kehidupannya. Selama periode ini, anak mengatur alamnya didominasi oleh indera-inderanya atau sensori dan tindakan-tindakannya atau motor. Selama periode ini, tidak mempunyai konsepsi objek permanens. B. Periode praoperasional 2-7 tahun. Rentang umur anak 2-7 tahun inilah yang disebut oleh Piaget sebagai periode praoperasional. Dinamakan praoperasional karena pada rentang umur ini anak belum mampu melaksanakan operasi-operasi mental seperti yang telah dikemukakan terdahulu, seperti menambah, mengurangi, dan yang lain-lain. C. Periode operasional konkret. Periode ini merupakan awal dari berpikir rasional. Artinya, anak memiliki operasi-operasi logis yang dapat diterapkannya pada masalah-masalah konkret. Operasi anak pada periode ini terikat pada pengalaman perorangan. Operasi-operasi itu konkret, bukan operasi-operasi formal. Anak belum dapat berurusan dengan materi abstrak seperti hipotesis dan proposi-proposi verbal. Berpikir operasional konkret lebih stabil dibanding dengan berpikir statis yang terdapat pada anak praoperasional. 2. Teori belajar Vygotsky. Lev Vygotsky adalah tokoh pendidikan yang melihat bagaimana pembelajaran itu terjadi dipandang dari sisi sosial. Perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Lev Vygotsky yang hidup pada tahun 1896 sampai 1934 adalah seorang psikolog berkebangsaan Rusia. Mengenal poin penting tentang pikiran anak ini lebih dari setengah abad yang lalu. Teori Vygotsky mendapat perhatian yang makin besar ketika memasuki akhir abad ke-20.
Teori belajar Vygotsky memberi penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran. Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar dalam zone of proximal development. Zone of proximal development merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Gunawan Bakti 2002. Teori Vygotsky dalam kegiatan pembelajaran juga dikenal apa yang dikatakan scaffolding, yaitu memberikan sejumlah besar dukungan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan dan kemudian memberikan kesempatan kepada anak itu untuk mengambil tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu melakukannya sendiri. Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Menurut Vygotsky, dalam Eliot tahun 2000, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah karena intervening kedua elemen tersebut. Pengetahuan yang telah ada sebagai hasil proses elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Oleh karena itu, Vygotsky dalam Baharudin dan Esa tahun 2008 sangat menekankan pentingnya interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Vygotsky percaya bahwa belajar dimulai ketika seorang anak dalam perkembangan zone proksimal, yaitu suatu tingkat yang dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Zona ini dapat diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang lain. Vygotsky tahun 1997 dalam Isjoni tahun 2010 mengemukakan pembelajaran merupakan suatu perkembangan pengertian. Ia membedakan adanya dua pengertian yang spontan dan ilmiah. Pengertian spontan adalah pengertian yang didapatkan dari pengalaman anak sehari-hari. Pengertian ilmiah adalah pengertian yang didapatkan dari ruangan kelas atau yang diperoleh dari pelajaran di sekolah. 3. Penerapan teori belajar Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Penerapan teori belajar Piaget dan Vygotsky pada pembelajaran kelas 6. Tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. KD 3.5, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Materi sifat-sifat magnet. Metode yang dipakai, eksperimen. Tujuan percobaan, mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahan. Yang pertama, magnet. Yang kedua, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. Yang ketiga, kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah percobaan. 1. Taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. 2. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. 3. Ketuklah kertas karton secara perlahan. 4. Gerakkan magnet di seputar kertas. 5. Jauhkan magnet dari kertas. Kegiatan guru yang penting adalah memperhatikan pada setiap siswa apa yang mereka lakukan. Apakah mereka sudah melaksanakannya dengan benar? Apakah mereka tidak mendapatkan kesulitan? Dan guru harus berbuat apa yang Piaget dan Vygotsky perbuat, yaitu memberikan kesempatan anak untuk menemukan sendiri jawabannya. Sedangkan guru harus selalu siap dengan alternatif jawaban bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada akhir pembelajaran, tentunya guru mengulas kembali bagaimana siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkan.
Ini adalah daftar pustaka yang penulis ambil untuk penulisan tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.